Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aris di sini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Hari ini kita akan membahas pelajaran 5 Rasul Allah Idolaku. Pada materi kali ini kita sudah memasuki subbab yang ke-3 dan 4. Ini kompetensi dasar yang akan kita tempuh. Yang pertama adalah 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 4.14 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas, dan 4.15 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Adapun pada pertemuan yang kedua ini, setelah pembelajaran nanti melalui diskusi dan lain sebagainya, diharapkan nanti siswa dapat satu mengidentifikasi arti dari keteladanan itu sendiri, yang kedua menjelaskan pengertian Nabi, ketiga menunjukkan sifat Nabi Ilyas, yang keempat nanti menerangkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas. Yang kelima menunjukkan silsilah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang keenam menerangkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketujuh pengembangan dari semua KD adalah masalah utama apa jika manusia tidak memiliki sosok figur teladan dalam kebaikan. Ini nanti yang akan tujuan yang ketujuh ini akan masuk dalam poin diskusi nanti. Nah, sekarang ayo kita menyanyi bersama. Sebelum kita mempelajari tentang Nabi Ilyas, kita tahu dulu Nabi itu apa, Rasul itu apa. Salah satu ini Pak Guru memberikan materi, yakni tentang nama-nama Rasul yang wajib kita hafalkan. Ada 25 Rasul. Nah, di sini ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih asiknya, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nanti ikuti Pak Guru ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Semuanya harus Nusa berdiri. Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim,
itu adalah nama-nama nabi yang harus wajib kita hafalkan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya adalah ada Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran mengenai tentang Nabi Ilyas dalam surat As-Saffat ayat 123, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan bahasa dari ini? Karena rasul-rasul Allah termasuk Nabi Ilyas ini akan menjadi suri tauladan untuk kita atau contoh yang baik, seperti Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 55, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ya, jadi harus diperhatikan. Nanti inti dari pembahasan hari ini, pelajaran hari ini adalah mencari keteladanan dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Ya, anak-anak misalnya ini sudah mulai tahu apa itu keteladanan ini. Tentunya ini adalah Pak Guru sampaikan kisah dari Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami kemunduran. Taktik sihir mulai muncul lagi dan mereka menciptakan Tuhan baru, yaitu Ba'i. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut. Dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah Ba'i dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan Nabi Ilyas.
bahwa patung bayi yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan perjuangan sang Nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasa sebagai Nabi. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai. Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Surat As-Sofa'at ayat 123. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48. Yuk dukung kami dengan menekan. Itu adalah sedikit kisah tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Ada beberapa poin yang tadi Pak Aris menunjukkan jempol seperti itu. Nanti kalian harus tahu ketika ada kode-kode seperti itu, berarti itu ada poin penting di cerita itu. Nah, sekalian nanti mencari informasi tadi ya. Kemudian di sini bisa Pak Guru tambahkan beberapa materi. Yang pertama yakni Nabi Ilyas keponakan dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Ini sesuai dengan buku materi. Tadi di video mengatakan murid. Nah, jadi nanti bisa dibuat untuk bahan diskusi nanti. Anak yang tidak punya idola baik, akhlaknya akan jelek. Nah, ini anak seseorang anak kalau tidak mempunyai idola atau figur panutan yang baik, atau otomatis panutannya ini orang jelek-jelek, maka dia akan meniru menjadi anak yang jelek. Ini nanti bisa untuk bahan diskusi nanti. Berikutnya, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini sembunyi di dalam gua selama 20 tahun. Jadi dalam video tidak diterangkan, hanya disinggung bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bersembunyi di dalam gua saja. Nah, lama berapa Mas? Namanya 20 tahun. Nah, bayangkan kalau kamu saat ini umur 10 tahun, sembunyi 20 tahun, berapa berarti? 10 tambah 20 berarti ketika kamu keluar dari gua, usia kamu sudah 30 tahun. Lama sekali bersembunyi dalam gua itu. Itu juga karena perintah Allah. Nabi adalah penyampai wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu manusia seperti kita, tapi ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Kemudian berikutnya Nabi Ilyas ini orangnya sabar dan suka berdoa. Jadi kalau dilihat dari ceritanya tadi, Nabi Ilyas itu orangnya sabar. Setiap berdakwah dihina kaumnya sabar, tidak membalas, tapi selalu mendoakan yang terbaik kepada umatnya. Bahkan beliau itu ibaratnya memerintah mereka dengan baik, ditolak, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Ya, kemudian beliau pergi menjauh karena takut akan dikejar-kejar. Ketika diberi azab oleh Allah kekeringan, umatnya ini kembali, beliau tidak istilahnya itu menolak kita, tapi malah menerima dengan apa adanya. Itulah kesabaran Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyasa ini adalah penerus perjuangan Nabi Ilyas. Ini bisa dibaca di buku paket, ada semuanya. Sekian video pembelajaran pada kali ini, nanti bisa sebagai bahan referensi. Berikutnya anak-anak nanti bisa berdiskusi bersama, kelompoknya sudah dibagi, nanti bisa mencari selain materi video ini juga nanti akan disediakan laptop sebagai sumber pencarian. Jadi anak-anak per kelompok bisa mengambil atau meminjam laptop yang disediakan, mencari di
browsing di Google bisa tentang materi yang kira-kira buat bahan diskusi nanti. Juga disediakan yang namanya kotak Pandora, itu ada informasi-informasi penting terkait dengan materi. Nanti kalian bisa minjam, kemudian ditulis di sana itu ya. Sekian dari Aris, selamat berdiskusi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.